Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Sehat walafiat? Alhamdulillah. Anak-anak, Bu Waltis dari MTSN 1 Kota Surabaya mengajar PPKN akan menyajikan sebuah video pembelajaran yang berjudul Norma dan Keadilan. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah anak-anak, kita akan membahas tentang norma dan keadilan. Bab ini kita akan menjelaskan tentang pengertian norma dan macam-macam norma. Kita tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa berhubungan dengan orang lain dan selalu berinteraksi dengan orang lain. Nah, di dalam berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain, yang masing-masing orang ini punya kepentingan yang berbeda-beda, sehingga kemungkinan terjadi bentrokan atau terjadi konflik, permasalahan, maka disinilah perlu aturan. Nah, aturan inilah yang kita namakan dengan norma. Norma yang ada di dalam masyarakat bermacam-macam. Ada norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma adat, dan norma hukum. Akan lebih jelasnya, marilah kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Sehat-sehat kan? Alhamdulillah. Marilah pada pagi hari ini kita ikuti pembelajaran PPKN materi kelas 7 semester ganjil bab 2. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang norma dan keadilan. Nanti yang akan dibahas oleh Bu Waltis adalah satu, pengertian norma, yang kedua macam-macam norma. Baiklah, marilah kita simak bersama-sama. Yang pertama, namun sebelumnya kalian bisa membaca kompetensi inti dari materi ini. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Adapun kompetensi dasar dari materi pengertian norma dan macam-macam norma bisa kalian baca pada slide itu. Selanjutnya, simaklah indikator pencapaian kompetensi. Kalian simak di sini ada beberapa indikator pencapaian kompetensi. Kemudian kalian juga bisa membuka slide ini untuk mengetahui apa tujuan pembelajaran kali ini. Baiklah, yang pertama kita akan membicarakan tentang pengertian norma. Sebagai makhluk sosial, kita ini tidak mungkin hidup tanpa orang lain. Kita pasti berhubungan dengan orang lain. Berhubungan dengan orang lain ini kadang-kadang menimbulkan perbedaan, perselisihan, dan konflik. Oleh sebab itu, untuk mengatur kepentingan ini, maka diperlukan adanya peraturan. Nah, peraturan itulah yang disebut dengan norma. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa gambar, coba kalian lihat. Dari tadi
kita lihat gambar tadi, ada beberapa anak yang bersalaman ketika datang di sekolah, ada upacara bendera. Nah, dari situ kita bisa mengetahui di situ ada sekumpulan perilaku. Ada isinya perintah dan larangan yang mengatur perilaku manusia dan nanti yang melanggar dikenai sanksi. Misalnya tadi ada beberapa anak berangkat ke sekolah. Ini merupakan aturan dari sekolah. Untuk apa? Untuk mengatur tingkah laku manusia, agar siswa tadi tertib dan kegiatan belajar mengajar bisa berjalan lancar. Nah, itulah yang disebut dengan peraturan. Isinya perintah. Misalnya perintah untuk datang disiplin jam 7 sudah mulai pembelajaran dan berakhir pada jam 3:30. Ini namanya perintah. Kemudian larangannya dilarang terlambat. Nah, peraturan-peraturan ini digunakan untuk mengatur tingkah laku manusia dan yang melanggarnya pasti ada sanksinya. Itulah yang kita sebut dengan norma. Jadi kalau kita simpulkan unsur-unsur norma itu adalah satu, merupakan peraturan atau kaidah. Yang kedua, berisi perintah dan larangan. Yang ketiga, mengatur perilaku manusia. Dan yang keempat, yang melanggar dikenai sanksi. Macam-macam norma. Yang pertama, norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma adat. Kita beri penjelasan satu persatu. Norma agama adalah peraturan yang berisi perintah dan larangan yang bersumber dari ajaran agama atau kitab suci. Pelaksanaan norma ini berdasarkan pada agama yang dianutnya. Misalnya orang yang beragama Islam diperintahkan untuk sholat dan berbakti kepada kedua orang tua. Maka ini termasuk dalam norma agama. Dilarang untuk mencuri, merampok, berzina, durhaka pada kedua orang tua. Ini merupakan contoh-contoh dari norma agama. Selanjutnya, norma hukum. Norma hukum ini nanti penjelasannya akan lebih detail lagi pada arti penting norma hukum. Norma hukum adalah peraturan. Peraturan ini dibuat oleh negara atau ditetapkan oleh pemerintah atau oleh lembaga negara dan sifatnya memaksa serta sanksinya tegas. Maksudnya tegas itu misalnya sanksi itu bisa dipenjara, kemudian didenda. Nah, ini namanya sanksinya tegas, tidak hanya sekedar untuk dikucilkan atau dicuekin. Contoh, KUHP, peraturan lalu lintas atau Perpu. Selanjutnya, unsur-unsur norma hukum. 1. Peraturan ini berisi perintah dan larangan. 2. Dibuat oleh lembaga negara atau pemerintah. Dan yang ketiga, bersifat memaksa serta sanksinya tegas. Selanjutnya kita belajar tentang norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani atau melalui suara batin yang disadari oleh seseorang sebagai pedoman dalam bersikap. Misalnya, berbohong, memfitnah, durhaka kepada ayah bunda. Nah, perbuatan ini akan menyebabkan di hati nurani, menyebabkan seseorang itu gelisah. Nah, kemudian sanksi norma ini berasal dari dirinya sendiri, misalnya perasaan menyesal, malu, tertekan, atau galau. Selanjutnya, norma kesopanan. Norma kesopanan ini peraturan yang sumbernya dari tata pergaulan masyarakat yang diikuti dan ditaati masyarakat sekitarnya. Misalnya, orang muda harus menghormati orang tua. Orang tua harus menyayangi yang lebih muda. Tidak bersuara keras di depan guru atau orang tua, atau tersenyum salam jika ketemu seseorang. Pelanggaran terhadap norma kesopanan ini adalah dicemooh, digunjing, dikucilkan, atau dicuekin. Selanjutnya, norma adat. Norma adat ini merupakan kebiasaan dari masyarakat yang di situ berulang-ulang terus-menerus dijalankan, kemudian dijadikan adat, dijadikan pedoman, tapi khusus pada masyarakat tertentu yang biasanya juga berbeda dengan masyarakat yang lain. Misalnya ada adat pernikahan, adat upacara kematian, atau kenduri.
Nah, setelah kalian mengikuti pembelajaran tadi, pengertian norma dan macam-macam norma, maka jawablah pertanyaan berikut. Jelaskan apa pengertian norma. 2. Sebutkan macam-macam norma. Yang ketiga, apa saja yang menjadi unsur-unsur norma hukum. Yang keempat, mengapa kita harus tahu tentang norma. Dan yang kelima, berilah contoh dari norma hukum dan kesopanan. Untuk mengetahui apakah kalian sudah memahami materi, maka jawablah pertanyaan ini dan dikumpulkan di WA Group. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Setelah mengikuti video pembelajaran tadi, semoga kalian paham semuanya. Kalau belum paham, silakan berkomentar atau bertanya di kolom bawah. Tadi kalian sudah mengikuti bagaimana pentingnya norma dalam kehidupan sehari-hari. Karena norma ini merupakan aturan yang harus kita patuhi, maka kalian harus memahami makna dari norma itu. Di masyarakat kita ada bermacam-macam norma, termasuk norma agama, norma hukum, norma adat, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Semuanya itu jika kita patuhi, maka masyarakat akan tertib, tentram, adil, dan damai. Baiklah, marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.